Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Wahyuda Firmansyah, nomor ASEM 13. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya mengenai materi redoks dan tata nama senyawa, serta pesan dan kesan saya terhadap pengajar mata pembelajaran kimia. Pada bab kedua mata pembelajaran kimia ini, yakni bab redoks, kita akan mempelajari dua subbab penting. Pada bab subbab pertama, kita akan mempelajari mengenai penentuan bilangan oksidasi pada suatu senyawa, di mana kita akan dibantu dengan adanya sistem periodik unsur dan beberapa aturan-aturan khusus dalam menentukan bilangan oksidasi. Pada subbab selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai reaksi redoks. Di sini kita akan tetap menggunakan kaidah penentuan bilangan oksidasi. Selain itu juga kita diperuntukkan untuk menentukan jenis suatu reaksi, baik itu reaksi redoks, autoredoks, ataupun konproporsionasi. Pada bab materi ini saya menemukan beberapa kesulitan, yakni mungkin dapat saya katakan saya kurang teliti dalam menentukan bilangan oksidasi, dan juga saya kurang teliti dalam menentukan jenis suatu reaksi senyawa. Kemudian pada materi berikutnya, yakni tata nama senyawa. Pada materi ini juga terdapat dua subbab, yakni yang pertama ini mengenai pemberian nama pada suatu senyawa. Dalam pemberian nama suatu senyawa ini, kita harus mengetahui aturan-aturan khususnya terlebih dahulu agar kita dapat menentukan nama dalam suatu senyawa tersebut. Aturan-aturan khususnya tersebut antara lain seperti dalam tata nama senyawa biner, poliatom, asam, basa, dan lain-lainnya. Pada subbab kedua, yakni dalam penyetaraan suatu reaksi senyawa. Dalam penyetaraan reaksi senyawa ini, kita harus mengetahui dan dapat menerapkan beberapa tahap-tahap, mulai dari dalam membuat kerangka reaksi suatu senyawa, menentukan koefisien suatu reaksi senyawa, dan menuliskan hasil dari suatu reaksi yang telah setara. Kesulitan saya dalam bab materi ini, saya merasa masih kesulitan dalam menentukan nama dari suatu senyawa. Hal ini dikarenakan banyaknya aturan khusus yang harus saya pahami dan saya terapkan. Selain itu juga, pada subbab selanjutnya, saya juga mengalami kesulitan dalam penyetaraan. Hal ini dikarenakan saya kurang teliti dalam menyetarakan suatu senyawa. Namun, berkat dengan adanya bimbingan dari pengajar pembelajaran kimia, yakni Bu Anggun, saya merasa dapat mengatasi semua kesulitan tersebut. Saya juga telah melaksanakan beberapa formatif yang saya rasa saya telah melaksanakannya dengan cukup baik dan dengan menghasilkan hasil yang maksimal dan cukup memuaskan. Pesan dan kesan saya sendiri terhadap Bu Anggun, menurut saya Bu Anggun ini, kesan saya terhadap Bu Anggun yakni Bu Anggun ini merupakan pengajar yang ramah dan sangat santai dalam menyampaikan materi. Untuk pesannya, untuk lebih ke depannya, mungkin Bu Anggun lebih sering untuk berada di kelas dalam memberikan pembelajaran. Dikarenakan jika pembelajaran secara online, mungkin beberapa siswa termasuk saya kurang dapat memahami pembelajaran karena jarak di antara siswa dan guru yang terbatas. Juga diharapkan mungkin apabila terdapat kekosongan kelas, dapat digantikan oleh jam-jam lain di luar jam sekolah ataupun secara daring. Sekian pesan dan kesan saya yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.